Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku semua, di kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi pelajaran ilmu tafsir. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang munasabah ayat dalam Al-Quran. Ya, kompetensi dasar dari bab yang akan kita bahas yaitu menganalisis secara konseptual munasabah ayat dalam Al-Quran, menyajikan secara kolaboratif munasabah ayat dalam Al-Quran. Nah, anak semua, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari, yaitu pengertian munasabah, macam-macamnya apa, cara mengetahui munasabah itu bagaimana, dan apa hikmah dari mengetahui munasabah ayat Al-Quran. Ya, sebagai pengantar, anak-anak silahkan perhatikan slide di layar. Ada dua ayat dalam slide ini. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dan ayat yang kedua adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Dua ayat tersebut itu ada keserupaan pada lafaz sabbaha dan fasabbih. Nah, keserupaan dalam ayat-ayat Al-Quran itu nanti akan kita pelajari dalam munasabah ayat Al-Quran. Ya. Selain itu, kita juga akan pelajari tentang hubungan ayat satu dengan yang lain. Nah, itu juga akan kita pelajari di munasabah ayat Al-Quran. Anak-anak semua, secara etimologi atau bahasa, munasabah itu dari kata nasabah yunasibu munasabatan, yang artinya dekat atau qorib. Al-munasabah artinya sama dengan al-qorobah, yang berarti mendekatkan, dan juga berarti al-musyakalah, yaitu menyesuaikan. Sementara kata al-nasibu menurut Imam Al-Zarkasi sama artinya dengan al-qaribul muttasil, dekat dan bersambungan. Jadi anak-anakku semua, nanti dari pengertian secara bahasa ini kita akan pelajari dari ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kedekatan makna, memiliki hubungan ayat satu dengan yang lain. Selanjutnya, secara istilah, menurut Ibnu Arabi, munasabah adalah koherensi atau hubungan ayat-ayat Al-Quran antara suatu bagian dengan lainnya, sehingga bagaikan satu kalimat yang maknanya harmonis dan strukturnya yang rapi. Jadi anak-anak semua, dalam Al-Quran itu nanti kita akan dapat melihat bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bagaikan satu rantai yang tidak putus. Jadi mata rantai yang selalu bersambung dan tidak putus dari awal ayat surat Al-Fatihah sampai dengan akhir surat An-Nas. Nanti kita akan pelajari bersama. Menurut Al-Bikai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat atau surat dengan surat. Nah, ini juga menurut Al-Bikai juga berpendapat seperti itu, bahwa kenapa kok surat Al-Fatihah itu di surat paling depan, terus baru Al-Baqarah. Nah, itu nanti ada pembahasannya di munasabah ayat Al-Quran. Sedangkan menurut Imam Al-Zarkasi, munasabah adalah merupakan usaha pemikiran manusia untuk menggali rahasia hubungan antar ayat atau surat yang dapat diterima oleh akal. Jadi dari ketiga pendapat tersebut sebenarnya saling menguatkan pada satu titik, bahwa munasabah itu adalah ilmu atau ilmu yang mempelajari, pengetahuan yang mempelajari hubungan antara ayat atau surat dalam Al-Quran yang saling berhubungan. Jadi
menerangkan tentang hubungan ayat satu dengan ayat yang lain, surat yang satu dengan surat yang lain. Ya, untuk sejarahnya, sejarah dari munasabah Al-Quran. Jadi munasabah Al-Quran ini tidak muncul ketika Rasul pertama kali diutus, ya. Bahkan munasabah ini baru muncul pada abad ke-3 sampai 4 Hijriah. Nah, oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa ilmu munasabah itu adalah ilmu yang sifatnya ijtihadi. Karena ijtihadi, bentuk ijtihad dari para ulama ahli ulumul Quran, maka kebenaran dari munasabah ayat Al-Quran itu sifatnya masih relatif. Bisa benar, bisa juga salah. Akan tetapi anak-anakku semua, walaupun kajian munasabah ini bersifat ijtihadi atau kebenarannya relatif, akan tetapi kajian dari munasabah ayat Al-Quran itu berdasar atau berpedoman pada kebenaran yang sifatnya absolut atau taufiqi, yaitu pada tertib susunan ayat-ayat Al-Quran. Jadi susunan ayat Al-Quran, surat pertama ini, kedua ini, ketiga ini, ayatnya ayat 1, 2, 3 kok seperti ini, itu semuanya bersumber dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, anak-anakku semua, menurut Imam Asy-Syatibi, beliau menjelaskan bahwa satu surat walaupun dapat mengandung banyak topik pembicaraan, namun topik-topik tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga seseorang hendaknya jangan hanya mengarahkan pandangan pada awal surat, tapi hendaknya memperhatikan pula akhir surat atau sebaliknya. Karena bila tidak demikian akan terabaikan maksud ayat-ayat yang diturunkan itu. Sebagai contoh anak-anakku semua, jika anak-anak perhatikan di surat Al-Baqarah itu, di akhir surat Al-Baqarah itu kan menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur dan munafik, dari kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat hidayah. Itu jika anak-anak perhatikan, itu kan akhir surat Al-Fatihah. Nah, kalau anak-anak perhatikan di awal surat Al-Baqarah, itu juga menerangkan tanda-tanda orang yang beriman. Siapa itu? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minun. Nah, sampai akhir ayat. Di akhir surat Al-Fatihah itu juga diterangkan tentang orang-orang yang mengingkari, bahkan orang-orang munafik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bukan jalannya orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Nah, itu di awal surat Al-Baqarah juga, di ayat, kalau tidak salah ayat 7 atau 6, itu kan juga diterangkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, itu juga diterangkan tentang sifat-sifat dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi anak-anak semua, di materi kali ini kita akan mempelajari bersama tentang hal-hal seperti itu. Ya, mungkin untuk kesempatan kita hari ini kita sampaikan di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja, nggih. Semoga anak-anak tetap semangat, bisa mempelajari materi yang kita bahas bersama dengan baik, dan jika ada kesulitan bisa nanti WA ke nomor Bapak. Mungkin itu saja. Allahumma afiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.